Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih penyusunan dari laporan pelaksanaan program kerja dari Karang Taruna. Jadi kalau materi sebelumnya itu keterkaitan dengan penyusunan program kerja dari Karang Taruna. Lah, sore hari ini kita akan belajar bersama menindaklanjuti dari hasil penyusunan kemarin, kemudian sudah dilaksanakan, dan hari ini adalah materinya penyusunan dari laporan pelaksanaan program kerja Karang Taruna. Baik, hari ini pemantik kita adalah beliau yang selalu konsisten memberikan pencerahan ilmu kepada kita semua. Beliau adalah Direktur Puspintek Palira, Bapak Haji Nurazuki SPD. Selamat sore, Pak. Selamat sore, yang Tias juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama tentang topik sore hari ini. Tapi sebelumnya kami akan memberikan informasi awal keterkaitan dengan tenaga pendamping profesional. Baik teman-teman, yang pertama adalah keterkaitan dengan sudah keluarnya draft dari SPK bagi tenaga pendamping profesional di tahun 2023. Jadi monggo semua jenjang yang ada di TPP untuk mulai mempelajari draft tersebut, kemudian mengisinya sesuai dengan jenjangnya, baik dari PD, PLD maupun TA Kabupaten. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa bagi teman-teman TPP semua jenjang berkaitan dengan proses pendampingan ini. Teman-teman harus memahami betul terkait dengan keputusan Menteri Desa PDTT ini. Karena apa? Karena secara proses pendampingan semua jenjang di TPP mengacu pada petunjuk teknis ini. Jadi ada perbedaan mendasar keterkaitan dengan pola yang ada di keputusan menteri sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu penghitungan dari nilai pendampingan kita. Kalau dulu pendampingan kita langsung di masyarakat yang masuk dalam DRP itu 70%, sedangkan yang 30% adalah evaluasi kinerja. Tapi berdasarkan PM, keputusan Menteri Desa yang baru 143 ini polanya adalah pendampingan kita 50%, nanti evaluasi kinerjanya 50%. Jadi sekali lagi, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita di lapangan, maka pahami betul keterkaitan dengan keputusan Menteri Desa PDTT 143 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Jadi itu adalah informasi yang perlu kami sampaikan di sore hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke topiknya yang akan dipaparkan langsung oleh pemantik kita yang luar biasa, yaitu bagaimana proses penyusunan laporan dari program kerja Karang Taruna. Monggo Pak Haji untuk menyampaikan topiknya sore hari ini. baik. Terima kasih, saudara sekalian. Sampaikan salam sejahtera untuk semuanya. Sore hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun sebuah laporan atas pelaksanaan program kerja yang telah dibuat oleh Karang Taruna, di mana program kerjanya sudah kita kupas pada seri sebelumnya. Saya langsung share screen, dan materi juga kebetulan juga sudah saya share screen saya share di chat room ya. Silakan tadi download. Kita akan bicara tentang bagaimana menyusun laporan pelaksanaan atas program kerja Karang. Pada
seri sebelumnya, Kamis yang lalu, saya sampaikan pada teman-teman satu pesan yang sesungguhnya adalah bukan sekedar basa-basi, di mana peduli terhadap anak muda, peduli terhadap generasi muda, itu sama saja dengan peduli dengan masa depan desanya. Jika pemerintah desa tidak memperdulikan Karang Taruna atau organisasi kemasyarakatan kepemudaan lainnya di desa, itu menunjukkan bahwa pemerintah desa tersebut tidak peduli terhadap masa depan desanya. Nah, sebagai kelanjutan kepedulian kita terhadap para pemuda ini, saya ingin coba paparkan bagaimana kita memulai memanage sebuah organisasi, sebuah kelembagaan itu menjadi sebuah kelembagaan yang profesional. Nah, salah satu yang ciri yang dimiliki adalah adanya satu perencanaan, kemudian adanya satu laporan yang terdokumentasikan atau terarsip. Karena itu sebagai bukti adanya aktivitas. Kapanpun orang akan membaca, akan percaya bahasanya pernah ada satu kegiatan di hari tertentu pada tanggal yang dimaksud, itu tahu, oh ini dokumennya, ini. Nah, membuat laporan ini berarti salah satunya adalah dalam bentuk membuat arsip, membuat dokumen yang bisa diarsip. Nah, terlebih pesan saya kalau tentang pendokumentasian dan atau pengarsipan ini sudah harus, bukan lagi boleh atau dapat, tetapi harus juga di backup dengan pengarsipan secara elektronik. Jadi tidak bisa langsung atau tidak boleh sebagaimana pola-pola konvensional kemarin, cukup dengan dokumen hard copy itu, tetapi yang sekarang justru harus dimiliki dokumentasi atau arsipasi itu pada jenis elektronik. Baiklah, di dalam pembakasan ini saya meletakkan dasar atau merujuk pada dasar lumayan banyak ini. Di samping adanya Undang-Undang Nomor 6 maupun PP 43 dan seluruh ini plus aturan plus perubahannya 2 kali itu. Permendagri nomor 111, 114, kemudian Permendagri 46, kemudian 2018, 111 tentang pedoman penyusunan peraturan di desa, 114 tentang pedoman pembangunan di desa, kemudian 46 tentang laporan kepala desa, 20 adalah tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, 18 ini tentang LKD. Lalu tambahan adalah Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Selebihnya peraturan di tingkat daerah pun juga harus dijadikan rujukan, tentunya yang relevan berbicara tentang hal yang sama atau tema-tema yang sama. Demikian juga Perdes, Perkades maupun Permakades atau juga keputusan kepala desa masing-masing. Nah, setidaknya di tingkat desa yang itu dimiliki,
terkait dengan Karang Taruna ini adalah adanya Perdes tentang kewenangan desa, kemudian penataan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa. Perkades sebagai pelaksanaan atas perdes-perdes yang mengamarkan atau memendatariskan terhadap diaturnya peraturan kepala desa, kemudian keputusan kepala desa tentang penetapan pengurus. Oh, ini Bang Taruna ya, tidak. Pengurus Karang. Nah, itu. Nah, kalau Karang Taruna ini ada pengurusnya tetapi tidak ada keputusan kepala desanya, pasti ini Karang Taruna abal-abal, pasti ini orang-orang selundupan. Tapi kalau ada keputusan kepala desa tentang pengurus Karang Taruna, sementara tidak ada perdes tentang LKD, pasti peraturan keputusan kepala desa ini juga ngawur atau abal-abal. Karena ini urut, tidak bisa dihindari. Kalau ada keputusan kepala desa tentang pengurus Karang Taruna, maka pasti harus dapat dipastikan dulu ada perdes tentang LKD. Kalau tidak ada, berarti pasti ngawur. Kenapa? Tidak ada dasarnya yang pas sesuai dengan lokalitas desa itu. Ini. Itu di samping itu adanya perdes-perdes tematik lain yang tentunya yang sesuai dengan Karang Taruna atau kepemudaan. Saudara sekalian, nah jika kita bicara tentang bagaimana menyusun laporan pelaksanaan, maka kita harus mereview kembali dengan program kerja Karang Taruna. Karena laporan itu pasti merujuknya atau substansinya adalah merupakan pelaksanaan atau isi dari program ini. Jika programnya ada 6 macam ini, maka laporan itu pasti substansinya ya 6 ini. Itu gampangnya kalau kita membuat laporan itu gitu. Kalau programnya seperti ini susunannya, laporannya ternyata beda, nggak nyambung. Saudara bisa lihat lah, ketika ada laporan dengan LPPDes, pasti nyambung dengan RKPDes. Ketika laporan tentang realisasi atau pertanggungjawaban APBDes atau LPRP APBDes, pasti nyambung dengan APBDes-nya. Begitu analoginya seperti itu. Nah, dari program ini, siapa yang menghasilkan program-program ini? Adalah keputusan secara struktural. Jadi 6 hal ini akan masuk atau dimasuki dengan baik terkait dengan kepengurusan harian, program-programnya maupun bidang-bidang atau 7 bidang. Jadi 7 bidang ini include ke dalam. Kita lihat saja di sini. Untuk administrasi semuanya saya kira ada program kerja untuk bagaimana pengadministrasian dari tidak hanya bidang, tetapi juga pengurus hariannya, mulai dari unsur ketua, sekretaris maupun bendahara. Kalau bendahara berarti administrasi tentang keuangan, kan begitu. Nih, kalau sekretaris administrasinya tentang korespondensi, regulasi dan sebagainya. Ini. Nah, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, inilah terkait dengan 7 bidang yang ada ketika menyusun programnya. Oke. Kemudian kegiatan ini terkait dengan tugas fungsional sebagai
TPK, berarti untuk kegiatan anggaran. Karena ada kegiatan yang tidak di luar dianggar dari APBDes, tapi merupakan swadaya. Jadi LKD itu juga mengelola uang juga rata-rata. Cuma selama ini yang banyak misalnya kita ketahui PKK. Keuangannya PKK itu dipisahkan. Tetapi harus juga tetap dilaporkan. Kan berarti kemudian nanti lalu diambil tidak. Tapi mereka punya secara swadaya, kemudian mandiri, ya mengelola, ada kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBDes, ada kegiatan yang didanai murni dari dana PKK-nya yang dimiliki. Begitu juga Karang Taruna itu. Jika sekarang kok Karang Taruna ini hanya tinggal nama, ya cobalah nama itu dihidupkan kembali. Itu jangan sampai nama itu malah ditambah nisan itu ya. Itu. Nah, peningkatan kapasitas. Jadi anggaran itu bisa kalau kegiatan anggaran jelas ini ada kaitannya dengan APBDes, tapi kalau pemberdayaan kemudian peningkatan kapasitas bisa jadi dari swadaya yang keuangan dimiliki Karang Taruna itu bisa juga dari APBDes. Begitu juga untuk kegiatan penunjang ataupun fasilitas penunjang. Jadi sumber anggaran arahnya adalah hanya pada setidaknya ada dua, yaitu dari APBDes dan dari swadaya. Itu. Nah, program-program ini dimasuki dari keseluruhan unsur atau struktural daripada kepengurusan ini. Sehingga bukan tidak mungkin nanti itu ada programnya itu kegiatan pemberdayaan, tapi ada dua bidang atau mungkin satu bidang atau juga 3 bidang itu bersama-sama gitu. Oke. Dari sinilah kemudian muncul pelaksanaannya, diperlukannya manajemen. Bagaimana untuk memanage sebuah kegiatannya sebelum kita masuk ke laporannya? Kayaknya harus saya ungkap kembali, review kembali ini karena supaya nyambung gitu. Untuk memanage itu kegiatan daripada pengurus ini, kita tidak bisa mengedepankan pola komando seluruhnya, tapi perlu juga ada koordinasi, perlu juga ada konsul satu sama lain. Oleh karenanya dibuatlah sebuah standar operasional program atau SOP. Nah, pada prinsipnya ini saya buatkan pada prinsipnya nanti tinggal apa. Ini bisa dimasukkan di mana SOP ini adalah pada buku, bisa dibuat keputusan dari hasil musyawarah pengurus Karang Taruna, atau bisa diletakkan di anggaran rumah tangga di pasal-pasalnya itu bagaimana SOP-nya setiap kegiatan. Itu bisa dimasukkan di situ. Mekanisme kegiatan, bagaimana berarti mekanisme tadi ya SOP-nya itu ya, itu bisa dimasukkan di kalau di Permensos nomor 25 tahun 2019 sebagian sudah ada di situ bagaimana mekanisme untuk suatu kegiatan sudah diatur. Tinggal apa? Dijabarkan secara rinci pada ini di peraturan desa tentang LKD ketika nanti atau bagian Karang Taruna itu didetailkan. Ini. Atau diletakkan untuk khusus Karang Taruna misalnya dibuatkan peraturan kepala desa tentang pedoman dasar Karang Taruna. Silakan, tidak ada masalah. Apakah ini menyalahi atau bertentangan
dengan Permensos, sebagaimana pernah saya jelaskan bahwasanya Permensos 25 ini nampaknya di produk ini tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga corak daripada atau ruh yang ada di Permensos 25 2019 ini berbeda sekali dengan ruh yang ada di Permendagri nomor 18, bahwa Karang Taruna itu adalah bagian dari LKD, bahwa LKD itu berkedudukan di desa, tidak di mana-mana, tidak ada tingkatan tanah sini. Tetapi kalau anggota atau pengurus LKD membentuk sebuah organisasi, forum komunikasi, asosiasi atau yang lain seperti BPD, ada asosiasi anggota BPD, itu sah-sah saja. Nah, untuk Karang Taruna kebetulan difasilitasi dengan istilah yang sejak dulu juga dipakai, yaitu Forum Komunikasi Karang Taruna FKKT. Itu. Standar operasional program ini ada 6 prinsip ingat yang harus kita pedoman. Konsisten, komitmen, kemudian adanya perbaikan berkelanjutan, selalu ada penyempurnaan, begitu maksudnya, lalu mengikat. Berarti harus dipatuhi. Seluruh unsur memiliki peran penting. Artinya ada pembagian tugas yang jelas dan tidak boleh ada yang merasa paling penting. Semuanya merasa penting. Tidak boleh meremehkan satu sama lain, begitu maksudnya. Lalu terdokumentasi dengan baik. Inilah tadi yang saya maksud dengan terdokumentasi dengan baik ini. Sekarang sudah harus adanya pengarsipan secara elektronik. Nah, kalau ini kita lakukan dalam melaksanakan program-program ini tadi, maka pada akhirnya setiap tahun kita perlu menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja. Berarti pokok-pokok laporan pelaksanaan program kerja sama persis dengan program. Sama persis. Tuh. Ini saudara sekalian, sama persis dengan dijabarkan. Laporan ini akan bisa kita lakukan atau kita buat dengan baik ketika pelaksanaan kegiatannya kita itu ini selalu berpegang pada 6 prinsip. Nah, posisi laporan ini bagaimana? Saya coba uraikan. Ini laporan pelaksanaan program kerja. Dasar hukum yang kita pakai untuk laporan ini ada di Permendagri nomor 46. Ini tentang laporan kepala desa. Ini tentang LKD, ini tentang Karang Taruna. Nah, tentang di Permensos ini muncul ada laporan. Kemudian jika kepala desa ini membuat laporan setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan, salah satu yang dilaporkan adalah tentang bagaimana itu kegiatan yang dilakukan oleh LKD. Nah, bagaimana mungkin kepala desa bisa melaporkan kegiatan-kegiatan LKD-nya dengan sistematik, dengan baik, kalau tidak ada laporan dari LKD itu sendiri secara rutin pula, minimal setelah akhir tahun anggaran maupun akhir periode. Inilah yang mendasari bahwa laporan pelaksanaan program kerja itu harus dibuat. Kalau ini harus dibuat, maka program kerjanya pun juga harus ada. Walaupun tentang program kerja LKD termasuk Karang Taruna di Permendagri nomor 18 ini tidak ada pasal yang mengamarkan atau memerintahkan secara langsung. Maka kita meruntutnya pada logikanya. Kalau ini membuat kepala desa membuat laporan setiap akhir tahun anggaran, salah satu yang harus juga dilaporkan adalah bagaimana potret daripada LKD-nya. Berarti akan bisa tepat kalau kepala desa juga meminta laporan dulu dari LKD.
baru itu nanti benar, baru itu nanti bagus, kan begitu. Nah, di mana kalau semikian supaya ini nanti dasar hukumnya bisa jelas, maka letakkanlah tentang penyusunan program kerja, kemudian laporan program kerja itu ada di Perdes tentang LKD. Karena ada kekosongan hukum, ada satu kondisi di mana belum ada kejelasan ini merujuknya mana, supaya ada rujukannya di dalam pembuatan ini laporan ini, maka aturlah, tuangkan di dalam Perdes tentang LKD. Begitu. Laporan program kerja pengurus Karang Taruna itu dibuat dalam 1 tahun anggaran dan atau 1 periode. Berarti ada pada akhirnya nanti itu ada laporan pelaksanaan kegiatan kerja, laporan program kerja akhir tahun, ada laporan program kerja akhir periode. Tuh. Ini. Kedudukannya hanya sebagai pertanggungjawaban secara tertulis kepada kepala desa. Bentuknya hanya dokumen yang disepakati oleh musyawarah pleno kelembagaan Karang Taruna itu, ya, dan diterima oleh kepala desa. Jadi tidak bisa dibuat sendiri oleh ketuanya, itu harus disepakati dalam musyawarah. Karena setiap bidang-bidang akan membuat laporan pertanggungjawaban masing-masing bidangnya, baru kemudian lalu disusunlah sebuah dokumen laporan pelaksanaan program. Sampaikan kepala desa menerima, itu akan menjadi tambahan bahan LPPDes. Itu substansinya berarti berupa hasil pelaksanaan atas seluruh kegiatan berdasarkan program kerja dalam 1 tahun anggaran atau 1 periode. Oke, macamnya sudah. Nah, waktunya yang pas kapan? Karena LPPDes itu selambat-lambatnya 31 Maret atau 3 bulan setelah habis tahun anggaran, maka di dalam Perdes tentang LKD terkait dengan pasal laporan ini, ya paling cepat 10 hari setelah habis tahun anggaran, atau mungkin buatlah 1 bulan, berarti 31 Januari, sehingga mereka ada kesempatan 1 bulan untuk melihat untuk menyiapkan dokumen-dokumen laporannya kepada kepala desa. Jadi 10 hari atau 30 hari atau 1 bulan bahasanya itu diatur dalam Perdes tentang LKD. Karena mencari rujukan tidak ketemu. Kenapa demikian? Karena LKD itu kewenangan skala lokal desa. Kewenangan skala lokal desa. Maka desa harus membuat aturan tersendiri sesuai dengan entitas atau lokalitas daripada desa. Di sana ada pasalnya bahwa LKD itu dibentuk berdasarkan kebutuhan. Makanya jangan heran untuk era ini ada desa yang punya LPM, ada yang tidak. Ada yang punya Karang Taruna, pengurusnya jelas, ada yang tidak. Itu. Ada yang tidak punya LKD kecuali hanya RT saja, sementara ada Pokmas, banyak sekali Pokmas. Itu sebenarnya adalah satu kondisi yang tidak bagus. Semestinya apa? Arahkan dan utamakan di LKD-nya. Nah, itulah saudara sekalian, dari sini ketika laporan ini dibuat, maka susunan laporannya secara sistematik atau sistematikanya seperti. Jadi dari 6 program program kerja tadi, jika dituangkan dalam bentuk laporan, jadi sistematikanya seperti.
mulai dari pendahuluannya, ada penyelenggaraan administrasinya, pelaksanaan pemberdayaannya, pelaksanaan kegiatan anggaran, kemudian peningkatan kapasitas pengurusnya, kerja penunjangnya, fasilitas penunjangnya. Di sini termasuk ada anggaran operasional atau keuangan. Kemudian baru bentuk. Dan ini adalah bisa dibuat secara dalam bentuk materi pelaksanaan program kerja. Jadi lampiran dalam bentuknya. Gitu. Itulah saudara sekalian yang dapat saya bagikan materi bagaimana penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Karang Taruna pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cynthia. Monggo. Iya, terima kasih banyak materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Nur Razuki selaku Direktur dari Puspimtek Talira. Luar biasa, sekali lagi materi hari ini itu gandeng dengan materi sebelumnya. Jadi tidak mungkin Karang Taruna yang menjadi bagian dari LPM bisa menyusun laporan program kerja jika Karang Taruna itu tidak punya program kerja itu sendiri. Jadi sekali lagi tidak bisa dipisahkan antara program kerja Karang Taruna, kemudian dari program kerja itu dilaksanakan dan nanti pelaporannya adalah di sore hari ini materinya. Baik, kita akan diskusi bersama keterkaitan dengan topik sore hari ini untuk penyusunan laporan program kerja Karang Taruna. Tapi yang jelas pertanyaannya, sudahkah Karang Taruna yang ada di desa dampingan teman-teman, bagi tenaga pendamping profesional yang tergabung di sini, maupun bagi pemerintah desa yang juga ikut bergabung di forum pembelajaran ini, Karang Tarunanya melaksanakan atau membuat program kerja dan kemudian membuat laporan dari pelaksanaan program kerjanya. Kalau belum, kita punya peran nanti, semua kita punya peran keterkaitan dengan untuk mewujudkan agar Karang Taruna yang ada di desa itu menjadi bagian penting dalam proses pembangunan yang ada di desa. Baik, sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Mas Arionaldo. Nah, beliau ini adalah juga TPP Pak Nur. Ya. Jadi ya kita buka kita open mic atau bisa langsung open mic, Mas. Mohon maaf, ini kita pakai laptop, pakai HP jadi agak kesulitan. Bisa dibantu untuk open mic-nya Mas Aryo? Ya, sudah. Sudah. Monggo langsung Mas Aryo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat Pak Nur dan Mbak Tias dan rekan-rekan semua. Langsung saja, tadi ada pernyataan menarik dari Pak Haji tentang bahwa ketika kepala desa memberi SK ngurus Karang Taruna, kemudian tidak ada perdes tentang LKD, itu katakanlah cacat atau apa tadi bahasanya ya. Nah, yang saya tanyakan Pak Haji, perdes LKD itu meliputi seluruh LKD di desa, kan ada Karang Taruna, ada LPM, ada RT RW, atau per LKD, itu yang pertama. Misalkan perdes tentang Karang Taruna gitu ya. Kedua, umpama setelah ada perdes tentang LKD yang meliputi mungkin ya bayangan saya, imajinasi saya meliputi seluruh LKD. Kemudian ada LKD baru yang muncul, misalkan di tempat saya itu ada kelompok tani hutan. Yang ini kan jarang ya, hampir tidak semua desa itu ada kelompok tani hutan. Nah, umpama ada LKD baru, kelompok tani hutan cukup mengikuti perdes LKD itu saja atau bagaimana gitu ya. Kemudian soal Karang Taruna ini kan sudah panjang lah sejarahnya, dan kita yang baru usia segini mungkin usia Karang Taruna hari ini gitu ya, jadi nggak tahu banyak bagaimana sejarah Karang Taruna di masa lalu, fungsinya apa di masa lalu atau di waktu itu. Mungkin di masa mudanya Pak
Haji Nur ya, jadi pengurus Karang Taruna waktu itu. Karena yang saya dengar itu kan Karang Taruna ini kan dimanfaatkan oleh negara untuk menjalankan politik masa mengambang katanya waktu itu ya, supaya udah kamu nggak usah ngomong politik, Karang Taruna udah cukup main poli aja kan gitu. Sampai sekarang kan tradisi itu masih berlangsung bahwa Karang Taruna itu identik main poli ketika Agustusan, kemudian tanding turnamen sepak bola kan seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih greget lah. Nah, ini mungkin saya minta cerita Karang Taruna di masa lalu itu seperti apa. Setidaknya Karang Taruna waktu pengurusnya Pak Haji gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Aryonaldo, ada 3 poin utama yang disampaikan oleh beliau keterkaitan dengan Perdes LKD, itu mencangkup semuanya atau satu persatu. Kemudian jika ada LKD baru, apakah perlu ada perubahan LKD lama, Perdesnya. Dan yang ketiga, cerita terkait dengan Karang Taruna versi lama. Monggo. Baik. Oke. Perdes tentang LKD, di situ kita kalau membaca pada Permendagrinya, bahwa LKD dalam Permendagri itu adalah LKD, LAD, dan LKD lainnya. Dalam Perdes nanti ruang lingkupnya juga cantumkan sama. Nah, LKD maka 6 kelembagaan. LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW. LAD ini jika desa itu ada lembaga adat desa, maka munculkan. Itu nanti akan menjadi dari ruang lingkup akhirnya kan dibaca menjadi bagian pertama, bagian kedua, ketiga, semuanya nanti rinci sendiri-sendiri akhirnya pada ibaratnya kalau bab itu sendiri-sendiri. Lalu untuk LKD lainnya maka harus nanti dijabarkan LKD lainnya sebagaimana di ayat itu misalnya Pak ayat misalnya ayat 2 pasal 3 ayat itu huruf C misalnya, karena LKD lainnya adalah meliputi apa yang ada di desa itu pada hari itu dan apa yang dicita-citakan ada di desa itu meskipun pada saat itu belum ada. Itu. Berarti harus punya imajinasi Pak Haji ya? Oh iya Mas, karena di dalam peraturan itu juga di samping untuk melindungi, memayungi apa yang sudah ada, tapi juga untuk mewujudkan cita-cita. Semula belum ada, dibuatlah, maka akhirnya muncul institusi baru. Iya kan Mas? Iya. Jadi itu. Nah, masukkan nanti akan sendiri-sendiri memulai dari tinggal karakter lokalitas desanya. Di desa pinggiran hutan mungkin ada himpunan petani hutan. Tapi kalau di desa pesisir himpunan nelayan. Di desa persawahan mungkin adalah gabungan petani. Beda-beda kan Mas? Iya. Satu contoh karena lokalitas tadi. Bisa jadi di desa itu ada gapokan, ada petani, ada juga itu petani hutan. Karena kebetulan di lereng di sebelah selatan atau sebelahnya kan selatan desa ini hutan dan yang penggarap di sana, tapi juga ada wilayah sebelah utaranya ternyata persawahan. Maka ada juga gapotan. Keduanya ada. Ditambah lagi ada juga tambahnya itu himpunan peternak. Bisa jadi. Nah, jadi semuanya ini harus dipayungi, Mas. Agar apa? Keberadaan mereka ini nanti itu punya punya hak untuk mengelola anggaran, mendapatkan hibah, mendapatkan bantuan untuk dari APBDes, Mas, minimal. Kalau organisasinya atau lembaganya ini itu tidak jelas, tidak ada payung hukumnya, maka kan tidak bisa menerima apa-apa.
Inilah Mas Arnold. Jadi harus kita lindungi, baik itu yang sudah ada maupun yang diciptakan ini harus ada karena karakter desa kita ini, gitu Mas. Ya, artinya ketika pembentukan Perdes harus mengidentifikasi konteks geografis lokal. Betul, iya. Jadi tidak ada. Betul. Kalau di tempat saya itu kebetulan Mas, sampai dengan LKD lainnya itu saya identifikasi sampai 10 macam. Termasuk di dalamnya adalah apa? Saya masukkan perpustakaan desa. Ini harus dilindungi. Awal, Mas. Nanti kemudian jika itu diperlukan karena dinamikanya diperlukan di peraturan tersendiri, tidak ada masalah. Sebagaimana kejadian misalnya semula adalah Undang-Undang 32, itu desa ada di dalam Undang-Undang 32. Karena dinamika yang terjadi ini sedemikian diperlukan, desa harus disendirikan, barulah dijebol dari Undang-Undang 32 menjadi 2 undang-undang, Undang Nomor 6 dan 23. Jadi tidak ada masalah, Mas. Tidak ada masalah. Dan munculkan juga adanya pasal bahwasanya Pak, dalam hal lahir LKD lainnya yang di luar yang sudah disebutkan dalam peraturan ini, maka akan mengikuti pokok-pokok aturan yang ada di aturan ini. Begitu, Mas. Dengan demikian nanti itu lainnya itu akan bisa jadi yang belum terbentuk pun juga akan bisa dimunculkan tanpa harus melakukan perubahan. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai lupa tadi. Sudah tapi ya, sudah terjawab yang kedua. 1 sama 2 sudah. Sekarang keterkaitan dengan sejarah. Iya, Yang ketiga tentang begini Mas. Tentang Karang Taruna sesungguhnya adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial. Dia banyak melakukan kegiatan membantu sebagai relawan-relawan sosial yang membantu pada masyarakat untuk menjembatani antara masyarakat ini dengan pemerintah desa. Makanya LKD itu adalah mitra, termasuk Karang Taruna adalah mitra daripada pemerintah desa. Dalam hal apa mitranya? Dalam hal meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Jadi beda dengan BPD. BPD itu mitra di dalam apa? Menjalankan tugas pemerintahan. Tapi LKD itu mitra pemerintah desa. Itu dalam frame hari ini, maksudnya peraturan hari ini, atau memang sejak dibentuk? Hari ini, Mas. Hari ini. Bisa dibaca di Permendagri nomor 18. Frame-nya. Iya, ada di situ. Nah, dari dulu sampai sekarang sama Mas sebenarnya itu. Dan kegiatan-kegiatannya arahnya adalah kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya kalau terkait dengan ekonomi pun, ekonomi lebih banyak arah ekonomi yang bersifat sosial. Tidak ke arah sampai ke profit. Kenapa? Dalam rangka untuk mendidik, untuk melatih bagaimana hidup mandiri di sektor ekonomi, bagaimana hidup mandiri di sektor pendidikan, bagaimana hidup mandiri di kesehatan. Jadi sebenarnya adalah semacam training bagi Karang Taruna itu. Dilatih, dididik agar pada saatnya nanti dia memegang atau mendapatkan giliran estafet kepemimpinan masyarakat atau desanya itu sudah tidak tanggung. Kita seringkali kan seperti di negeri kita hari ini itu kebingungan cari tokoh-tokoh yang bisa akhirnya apa? Hampir semua partai tidak punya tokoh-tokoh kader-kader yang hebat. Akhirnya apa? Ya ngambil orang lain. Nah, di desa ini mulai banyak Mas munculnya tokoh-tokoh itu calon kepala desa, tapi justru mereka track recordnya tidak jelas. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Karang Taruna tidak pernah dipikirkan. Magangnya itu sebenarnya di Karang Taruna itu. Ini makanya saya sampai tadi kalau pemerintah desa tidak peduli Karang Taruna itu berarti tidak peduli masa depan. Itu
Paling enak loh Mas Anon ketika Karang Taruna itu kita kasih ruang untuk belajar. Oh ini pengelolaan ini Mas, pembukanya ini itu gampang banget mereka. Dan mereka itu berpikirnya tidak berpikir Pak nanti saya dapat apa, tidak, karena idealis Mas ya. Mereka tidak butuh mendapatkan kalau saya mengeluarkan tenaga pikiran berarti saya nanti dapat bayaran, tidak. Karang Taruna itu lebih pada apa? Dia dipakai berguna untuk masyarakat. Itu sudah sangat bangga mereka. Nah, karakter kejiwaan semacam ini kenapa tidak difasilitasi? Itu loh. Jadi insya Allah seperti itu nanti. Kalau saya dulu, Mas Anol ya, begitu lulus SPG, kemudian ya di tingkat RT, Karang Taruna oke, siap. Ya banyak kegiatan kita harus terus kita umumnya biasanya kalau Agustusan, tapi kita tidak Mas. Bagaimana ada rutinitas juga kegiatan itu. Kemudian belum sampai 1 tahun ditarik Karang Taruna di tingkat desa. Oh siap, karena mungkin karena masa track recordnya atau masa lalu saya sekian kali di kepemimpinan itu hampir seluruh waktu, mulai saya sekolah madrasah ibtidaiyah sampai di SPG itu selalu ada posisi pemimpin terus, sehingga teruji begitu keluar dari sekolah lalu ngajar, sambil mengajar di kampung saya ngelola Karang Taruna, menggerakkan teman-teman muda. Dan saya tidak melihat Mas, kalau dulu itu misalnya sebagai alat politik, itu tidak. Kalau di kampung saya tidak ada begitu. Karang Taruna justru apa? Independen, mereka tidak terlibat politik apapun. Pada saat itu padahal apa itu ganas-ganasnya atau kuat-kuatnya Golkar. Dan Karang Taruna bisa netral, karena pemudanya Golkar punya AMPI. Kalau anggota Karang Taruna juga anggota AMPI, silakan kegiatan AMPI, tapi Karang Taruna tidak bisa. Karang Taruna harus netral karena menampung semuanya. Benar, ini pengalaman saya loh Mas ini. Entah kalau di tempat lain. Kalau saya ketika di Karang Taruna dulu itu netral penuh. Dan ketika membina Karang Taruna di desa pun juga saya arahkan netral. Jangan sampai hanya kelompok sektarian tertentu. Semuanya harus direkrut, karena apa? Dengan pendekatan wilayah, Mas. Tidak pendekatan golongan, tapi wilayah. Karena di desa itu, di Karang Taruna itu gini Mas, Karang Taruna itu adalah pengurus tingkat desa, sedangkan di tingkat dusun atau RT RW itu ada namanya kelompok Karang Taruna. Kelompok Karang Taruna ini dibentuk dan di-SK-i oleh Karang Taruna di tingkat desa. Karena Karang Taruna itu hanya desa. Hanya desa. Di tingkat RT RW itu namanya tidak lagi murni Karang Taruna, tapi kelompok Karang Taruna. Mereka juga membentuk suatu formula struktur yang hampir sama. Cuma SK-nya dari Ketua Karang Taruna tingkat desa. Karang Taruna tingkat desa di-SK-i oleh Kepala Desa. Nah, SK tadi Mas, SK itu kan gini Mas, menimbang dalam bahwa dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pasal sekian peraturan desa kan tidak ketemu Mas ketika tidak ada perdesnya. Lalu di perdes itu akhirnya tertulis susunan kepengurusan Karang Taruna perdes LKD ini adalah terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Lalu ada bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, ketika perdesnya belum ada, mau membentuk Karang Taruna, dasarnya apa? Formasi strukturnya pakai yang mana? Tidak ada dasarnya. Itulah Mas yang saya maksud dengan apa? Kalau ada SK keputusan kepala desa tentang pengurus Karang Taruna, tapi tidak punya perdes tentang LKD, itu pasti cacat hukum. Pasti itu. Karena di Permendagrinya itu bunyinya begini Mas. Dan perbuknya rata-rata itu akan berbunyinya sama. Yaitu apa? Kepengurusan LKD sekurang-kurangnya terdiri atas unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara,
dan seksi, bidang, kader atau pokja sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak disebutkan seksi apa saja. Nah, lebih lanjut terkait dengan itu akan diatur dengan peraturan desa. Nah, ketika nanti ini berdasarkan permen, nggak ketemu permennya, hanya ada unsur kok. Unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendara, dan unsur seksi-seksi berdasarkan kebutuhan. Nah, itu loh Mas. Ya. Itu sama saja presiden itu membuat Mas, kementerian pasti akan ada keputusan presiden dulu. Apa itu peraturan presiden tentang kementerian negara, ya kan? Baru muncul berbunyi ada Mendagri. Nah, ini kok ada SK Perpres tentang Kementerian Dalam Negeri, dasarnya adalah ada Perpres ini, kan begitu Mas? Oke. Ya, sementara kan Karang Taruna ini juga menerima anggaran gitu Pak ya. Nah, itulah Mas ini Di masalah. ADD kan? Iya. Tahun itu. Nah, itu gimana kan statusnya? Apa namanya, dia menerima anggaran sementara nomenklatur atau peraturannya belum ada kan gitu. Terus untuk pertanggungjawabannya bersamaan pertanggungjawaban kepala desa tahunan atau tersendiri Pak? Pertanggungjawaban Karang Taruna itu atur di dalam perdesnya, munculkan itu tersendiri. Jadi Karang Taruna itu pertanggungjawabannya kan kepada kepala desa. Nah, hal-hal yang penting di dalam di laporan itulah nanti akan melengkapi bahan untuk laporan LPPDes. Begitu juga bentuk LKD lainnya. Berarti selama ini kan LPPDes itu kalau tidak begitu berkembang laporan-laporannya kok statis seperti itu. Ya karena memang nampaknya nggak ada varian bahan-bahan baku yang bisa menjadi varian-variannya. Itu. Secara waktu nggak harus hampir bersamaan dengan laporan kepala desa Pak ya? Yang jelas itu kaidahnya Mas, harus batas waktu dari waktunya itu harus lebih dahulu daripada LPPDes. Harus lebih dulu. Dengan asumsi nanti menjadi bahan laporan kinerja kepala desa juga dalam substansi di LPPDes-nya. Oke. Ya, jadi apa namanya, laporan kepala desa nanti kan juga menjadi bahan untuk penyusunan RKPDes tahun berikutnya kan gitu. Umpama nanti betul. Karang Taruna ada problem, ada hal yang ingin dimunculkan kembali, kegiatan segala macam kan menjadi rujukan juga ketika menyusun RKPDes. Betul. Nah, ketika menyusun RKPDes juga demikian Mas. Segera misalnya di bulan 4 atau bulan 5 itu sudah dikumpulkan para LKD termasuk Karang Taruna, segera menyusun rencana kerja atau program kerja untuk tahun berikutnya. Dari program kerja itu nanti akan bisa menjadi bahan yang dibawa oleh masing-masing ketua LKD di dalam musrenbang. Itu loh Mas. Sehingga nanti akan munculkan gini bahan bakunya dari hasil pencermatan RPJM, kemudian dari usulan-usulan yang ada dari LKD, lalu dari hasil musyawarah dusun atau musyawarah wilayah. Nah itu kemudian ditambah lagi dengan sinkronisasi terhadap RKPD. Ini itu kan bahan-bahannya untuk menyusun RKPDes. Jika tidak ada ternyata program daripada LKD itu atau usulan dari masyarakat dari Muswil atau Musbus tadi itu tidak ada di dalam RPJMdes, maka di RKP itu ada kan kolom tersendiri, yaitu tambahannya di bawah itu adalah tambahan usulan dari masyarakat. Itu Mas. Dengan demikian nanti akan bisa dianggarkan dalam APBDes-nya. Pak, terima kasih. Iya, ya. Karena ada formatnya Mas itu untuk tambahan usulan adalah
itu adalah usulan-usulan program yang ternyata tidak ada di RPJMDes. Tapi ini penting, ini harus dianggar juga, begitu loh Mas. Ya, ya, ya. Nah itu. Ya. Nah, artinya Menarik sekali menarik sekali ini Bang Aryonaldo, karena yang kita tahu bersama bahwa kami, Bang Aryo, kami itu adalah bagian dari TPP, dan ketika kami juga memfasilitasi proses penyusunan LPPDes-nya desa, itu keterkaitan dengan laporan dari LKD memang belum ada yang masuk. Mungkin karena memang masing-masing LKD belum punya program kerja. Tapi yang jelas yang kita tahu bahwa dalam penyusunan LPPD itu kan ada capaian program kerja baik di bidang pemerintahan, kemudian di bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Nah, kita tahu Karang Taruna itu kan masuknya di bidang pembinaan, jadi mungkin nanti akan lebih bisa dijabarkan oleh penyusun LPPD untuk menjabarkan keterkaitan dengan laporan masing-masing LKD yang masuk dalam capaian program kerja di bidang pembinaan kemasyarakatan. Mungkin seperti itu Bang Aryo, ada tambahan? Ya, karena kenapa misalkan banyak LKD yang mati suri atau yang mutua layah, ya kan memang karena alat deteksi dininya ini kan nggak hidup atau nggak jalan ya. Ternyata apa yang dijelaskan oleh Pak Haji barusan ya, ini kenapa salah satu penyebab LKD itu tidak jalan, karena memang tidak terdeteksi oleh kepala desa, karena tidak ada mekanisme pelaporannya ke kepala desa. Saya baru tahu kalau LKD itu melapor atau bikin laporan ke kepala desa, karena hampir kayak jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri, bahkan ada yang LKD itu kayak jadi oposisi gitu kan. Ternyata kan dia mitra dan juga harus melapor kepada kepala desa seperti itu. Terima kasih materi hari ini. Baik, saya tambahkan itu Mas Anwar ya. Kenapa LKD ini harus membuat program, ujungnya adalah harus membuat laporan. Jangan lupa Mas, banyak sekali loh Mas, inventaris atau bahkan aset-aset desa yang sekarang ini dikelola oleh LKD itu, ini satu persatu hilang seiring dengan pergantian pengurus, karena tidak terdetek, tidak terinventarisir. Jadi laporan aset desa, laporan inventaris desa tidak banyak Mas ya. Misalnya Gapoktan, jelas itu mendapatkan bantuan alat pertanian, traktor, kombi. Ujung-ujungnya setelah ganti pengurus katanya, loh itu kan milik saya sendiri. Padahal dokumennya itu jelas itu adalah bantuan untuk kelompok. Nah inilah Mas yang harus diselamatkan, hal-hal semacam ini. Aset itu, bagaimana Pak nanti dengan pendataan kan begini toh. Aset-aset desa itu nanti itu kan ada keterangan data inventaris atau aset itu, ini keterangannya adalah dikelola oleh siapa, itu loh jelas di situ kondisinya, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, dulu pengadaannya itu dari tahun berapa, sumbernya dari mana, bantuan, dari swadaya, dari APBD, kemudian sekarang ini pemakannya sekarang dikelola oleh Gapoktan misalnya. Jelas berarti apa? Traktor ini miliknya desa, cuma penggunaannya, pemanfaatannya adalah dimanfaatkan oleh Gapoktan. Kadang-kadang lupa Mas itu. Ada banyak inventaris yang ada di PKK, begitu selesai ganti kepala desa, ternyata apa? Benda-benda PKK ini tidak ada yang semuanya itu diklaim katanya milik Bupades. Banyak kan terjadi ini, dan ini kenapa? Tidak ada data Mas, tidak ada data. Maka LKD ayo dibenahi. Kita jangan bermimpi Mas, ketika nanti misalnya walaupun ini persoalan masalah pemerintah desa dengan BPD saja masih belum clear tentang sinkronisasinya. Tetapi ada hal lain dengan LKD ini pun juga harus clear. Kalau tidak, maka apa? Percuma Mas, dana sebesar apapun tidak akan pernah itu mendapatkan manfaat yang besar untuk desa. Yakin itu.
Jadi kerja teman-teman TPP pun juga akan banyak kendala, pasti itu. Pasti ini. Ya. Oke, Iya, monggo, Sing Tias. enggak. Luar biasa topik sore hari ini. Jadi sebelumnya yang kita tidak tahu betapa pentingnya LKD, sore hari ini sudah dijelaskan secara rinci oleh pemantik kita yang luar biasa keterkaitan dengan LKD dan fungsinya. Baik teman-teman, sekali lagi Lembaga Kemasyarakatan Desa di mana dari LKD ini punya 6 kelembagaan tadi yang sudah disebutkan itu sebenarnya punya peran masing-masing. Jadi tinggal bagaimana mengoptimalkan peran itu sehingga nanti bisa bermanfaat keberadaannya untuk masyarakat. Jangan hanya sekedar untuk menggenapi LKD yang ada di desa, tapi buktikan bahwa masing-masing LKD itu punya peran. Baik Bapak, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mohon untuk closing statement-nya sore hari ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Laporan Karang Taruna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitasnya baik selama 1 tahun anggaran maupun 1 periode. Laporan ini kalau tidak pernah dipedulikan, maka jangan berharap desa itu punya data yang valid tentang keberadaan seluruh kelembagaan yang ada di desanya. Yang kedua adalah perdes tentang LKD adalah satu kemutlakan harus sebagai perlindungannya. Terima kasih. Recording in progress. Iya, terima kasih banyak Pak Haji Nur Razuki atas paparan materinya sore hari ini. Pasti sangat bermanfaat untuk kami selaku tenaga pendamping profesional yang mendampingi desa dan bisa memaksimalkan peran dari LKD yang ada di desa dampingan kami. Baik, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Arionaldo yang sudah ikut bergabung bersama kami, memberikan memancing untuk menambah referensi sehingga ada pertanyaan yang juga menjadi istilahnya menambah wawasan bagi kita. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi Pak Haji terima kasih waktunya yang selalu diberikan kepada kami, teman-teman yang ada di Forum Sambal Desa, sangat bermanfaat sekali. Mewakili seluruh teman-teman, semoga kedepannya Pak Haji selalu konsisten untuk mengisi di setiap hari Kamis. Semoga amal ini mengalir selamanya kepada Bapak. Amin. Sehat selalu Pak. Baik teman-teman, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.